Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Jadi sekarang kita akan belajar tentang teorema Gauss. Nah, jadi sebelumnya kita udah pelajari tentang teorema Green. Nah, jadi kalau teorema Green itu buat di 2 dimensi, teorema Gauss ini adalah ekstensi dari teorema Green ke 3 dimensi gitu. Jadi di teorema Green dulu, misalkan kita punya integral di seluruh area, kita bisa menghitungnya dengan menghitung integral di batas area, yaitu di garis atau kurva yang melingkupi area tersebut. Nah, di teorema Gauss, kita akan menghitung integral dari suatu volume dengan menghitung integral di batas volume itu aja. Jadi di permukaan yang menutupi volume tersebut. Jadi misalkan kita disuruh menghitung integral dari seluruh volume bola nih. Di dalam bola, isinya bola, kita mau integralin itu. Kata teorema Gauss, kita bisa menghitungnya dengan integral di permukaannya aja. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita disuruh integral di permukaan dari suatu volume, kita bisa menghitungnya dengan menghitung integral dari isinya, dari volumenya. Terserah yang lebih gampang yang mana. Nah, di sini kita punya soal kayak gini nih. Jadi, Laplacian dari suatu medan skalar f, medan skalar f ini didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi Laplacian itu turunan kedua f terhadap kuadrat ditambah turunan kedua f terhadap y kuadrat ditambah turunan kedua f terhadap z gitu. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa integral volume dari Laplacian itu sama dengan turunan berarah f pada arah normal. Nah, jadi kita coba tulis dulu teorema Gauss nih ngomong gimana. Nah, teorema Gauss bilang kalau integral volume dari del dot sesuatu, ini fungsi yang kita hilangin dulu. Jadi, nabla del dot suatu fungsi, misalkan fungsi Q. Nah, suatu fungsi vektor Q itu akan sama dengan, jadi kita bisa hitung integral volume ini dengan integral permukaan yang melingkupi volume itu. Nah, tapi integralnya kita ganti. Jadi, kalau di del dot Q, di sini akan jadi Q dot N. Q dot N, Q dot normal dari permukaan yang melingkupi volume tersebut. Nah, jadi teorema Gauss bilang kayak gini nih. Ini yang bakal kita pakai buat menyelesaikan atau membuktikan ini. Nah, jadi kita pengen bikin bentuk ini mirip-mirip sama ini. Gimana caranya? Nah, jadi kita coba cek ini dulu. Nah, ini bisa kita ubah nggak ke bentuk del dot sesuatu. Nah, jadi Laplacian del squared f itu, berarti kita harus tinjau Laplaciannya dulu. Laplaciannya apakah kita bisa ubah ini menjadi bentuk del dot sesuatu. Nah, ternyata Laplacian itu adalah del dot dari gradien dari f. Nah, jadi del itu kan do x, do y, do z gitu kan. Sedangkan gradien dari f adalah do x, do y, do f, do z. Dua-duanya ini adalah vektor ya kan. Kalau di dot product kan, berarti kan ditambahkan tuh komponen yang sama-sama i, sama-sama komponen j, sama-sama komponen k, kita kaliin terus kita tambah. Nah, hasilnya ini kayak gini, benar nggak? Ya kan? Nah, berarti Laplacian dari f itu sama dengan del dot gradien f. Nah, sekarang kita akan substitusi ini ke sini. Nah, jadi kita akan punya ini sama dengan ini. Laplaciannya kita ganti kayak gini. Nah, kita udah punya bentuk ini. Ini sama bentuk dari teorema Gauss. Kita tulis deh ini, teorema Gauss. Nah, bentuk ini sama bentuk ini udah sama nih. Q-nya di sini adalah gradien dari f. Nah, berarti katanya, kata teorema Gauss, ini akan sama dengan integral dari permukaan Q dot N. Q-nya itu adalah ini. Nah, kita masukin di sini. Nah, gradien f dot N ds. Nah, udah dapat kan? Nah, katanya di sini dnf adalah turunan berarah f pada arah normal. Nah, turunan berarah pada arah normal adalah ini kan, gradien f dot N. Nah, jadi kini kita udah dapat deh turunan berarah f pada arah normal. Nah, berarti di sini udah deh selesai, kita udah berhasil membuktikan ini sama dengan ini. Nah, kita udah berhasil membuktikan ini. Nah, apa nih berarti yang bisa kita komentarin di sini? Berarti kalau kita disuruh menghitung Laplacian atau turunan kedua dari f di seluruh domain, di seluruh volume V, itu berarti kita menghitung turunan f di arah normal di permukaan yang melingkupi volume itu. Artinya, berarti Laplacian dari f ini kalau kita jumlahkan di seluruh volume itu sama dengan gradien dari f di arah normal keluar dari permukaannya gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian mungkin di jurusan bakal dapat, jadi Laplacian dari f ini adalah operator difusi. Nah, difusi itu kan perpindahan sesuatu dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Maknanya sama kayak ini, yaitu gradien di arah normal. Jadi gradien itu kan perbedaan konsentrasi dari suatu konsentrasi tertentu ke konsentrasi lain. Nah, di sini teorema Gauss membantu kita buat mengerti itu. Secara fisik dia akan menggambarkan perbedaan konsentrasi dari F. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga membantu kalian memahami materi ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.